Iya, selamat berjumpa kembali saudara-saudari, para anggota Soferdia dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat tentunya ya. Semangat, tetap semangat. Nah, ini hari kita mencoba menyimak tema sore hari ini, Soferdia yang bertumbuh, berkembang, dan akhirnya yang menghasilkan buah. Kita tahu setiap hidup mulai dari hal yang kecil, sederhana, tapi dia akan bertumbuh, apalagi ditata demikian rupa, dirawat demikian rupa, dia akan bertumbuh, disuburkan, akhirnya dia akan berkembang. Setelah dia berkembang, tentu kita mengharapkan hasil buah dari pertumbuhan. Demikianlah halnya juga dengan sebuah organisasi. Organisasi yang bertumbuh, yang berkembang, dan tentunya yang menghasilkan. Nah, bagaimana masa-masa yang kita lewati bisa menjadi momen-momen berrahmat bila setiap kita kreatif, tentu akan menghasilkan buah. Pengalaman tokoh-tokoh besar dalam sejarah justru karena ketaatannya, kesetiaannya, dan menghasilkan karya-karya besar. Proses menghasilkan buah hanya bisa sukses bila kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan sebagai air kehidupan. Saya kutipkan Santa Teresa dari Avila apa yang dikatakan, "The tree that is beside the running water is fresher and gives more fruit." Ya tentu saja ya saudara-saudari, pohon di samping air yang mengalir akan selalu segar dan memberikan banyak buah. Tentu demikianlah juga kita sebagai manusia yang selalu dekat dengan Tuhan, selalu akan terus berbuah. Nah, bagaimana kita sebagai paguyuban, sebagai Soferdia, kekuatan kita justru bila kita lekat seperti pokok anggur dan ranting-ranting. Bukankah kita baru bisa menghasilkan buah kalau kita melekat pada pokok anggur yang tiada lain adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang memberi hidup, dan kita berusaha hidup sesuai dengan apa yang Tuhan nasihati, apa yang Tuhan tunjukkan, dan dengan kesetiaan, dan tentu saja dengan semangat hidup sebagai paguyuban. Kita terdiri dari berbagai macam orang dengan latar belakang, tentunya memperkaya pertumbuhan kita karena kita saling memberikan, saling menasihati, bukannya saling gontok-gontokan. Nah, semoga tema ini menjadi bagi kita kesempatan bagaimana kita melihat ke dalam kelompok-kelompok kita, paguyuban kita,
bagaimana kita berusaha untuk senantiasa menghidupi semangat yang telah kita terima dari para pendiri serikat Anda yang adalah partner-partner SVD. Tentu kita dalam kesatuan semangat perutusan dari Tuhan melalui apa yang dicanangkan Bapak pendiri kita Santo Arnoldus Jansen. Mari kita bertumbuh, berusaha berkembang sebaik mungkin, dan tentu diharapkan kita akan menghasilkan buah. Buah apa itu? Nah, nanti kita bisa berbagi pengalaman. Baik, kita akan mendengarkan sebuah lagu request dari Ibu Ida Soferdia Santo Paulus Juanda, Terlalu Besar, Mike Mohede. Selamat mendengarkan dan semoga kita semua terhibur, semoga kita diberikan semangat, dan semoga kita terinspirasi melalui lagu ini. Selamat menikmati. Sekarang telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
Sekarang tentu saja saudara-saudariku, para anggota Soperdia, bagaimana kita bisa bertumbuh, berkembang, dan tentu ada pedoman, ada tuntunan, ada kesepakatan, dan dalam hal ini kita perlu memiliki seorang pendamping, seorang pemimpin yang mempunyai wawasan yang luas, yang baik. Tentu saja yang efektif, yang bijaksana dalam mengayomi persekutuan kita. Dan hal yang perlu juga supaya kita bertumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah, motivasi dari setiap anggota. Apa yang memotivasi kita untuk bergabung dalam suatu organisasi, dan dalam hal ini sebagai anggota Soperdia? Dan tiap orang tentunya mempunyai motivasi. Tentu motivasi ini yang akan mendorong kita untuk kreatif, untuk rendah hati, untuk terbuka, dan akhirnya bersama-sama dengan teman yang lain bahu-membahu sambil mewujudkan apa yang menjadi semangat, apa yang menjadi motivasi setiap anggota. Dan memang dalam kehidupan bersama kita harus membangun komitmen yang kuat. Bila komitmen kita tidak kuat, ya masing-masing dengan cara mereka sendiri, dengan maunya sendiri, akhirnya kita tidak menemukan sesuatu yang baik untuk dibangun bersama. Tentu saja dalam hidup bersama, keterbukaan terhadap sesuatu yang baru perlu menjadi semangat kita semua. Apalagi kita dari berbagai anggota, beda umur, lalu beda latar belakang, beda pendidikan, beda macam-macam. Dan kerap kali ada ide-ide yang baru. Tentu saja kita harus terbuka terhadap ide baru dan saling melengkapi. Seperti suatu hidup bersama dari berbagai latar belakang yang berbeda, setiap kita harus belajar beradaptasi dengan kelompok yang kita bangun. Nah, tentu saja Bapak Ibu, saudara-saudari, para anggota Soperdia, bila setiap orang mencoba melakukan ini dengan hati yang lurus, dengan hati yang terbuka, dengan semangat kebersamaan, keterbukaan, pasti kita bisa tumbuh dan berkembang. Nah, kesiapan untuk berubah tentu akan dihadapkan dengan kemungkinan adanya perbedaan dan konflik, baik yang memimpin maupun dengan anggota. Lalu, bagaimana kita bisa membangun suatu paguyuban yang bertumbuh berkembang dan tentu kita harapkan yang menghasilkan. Nah, mari kita dengarkan dulu sebuah lagu
Ini kiriman lagu dari siapa nih? Dari Ibu Stefani Soferdia 1 Paulus, kekuatan serta penghiburan. Ya, tentu kekuatan kita dari Tuhan sendiri, bukan? Mari kita nikmati, semoga kita Sekarang memperoleh kekuatan dan penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan duka bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Iya, itu dia lagu kiriman dari Ibu Stefani. Dan berikut nanti apa ini? Dari Ibu Christine Soferdia Yopem. Ya. Ucapan selamat berpesta dari Christine hari ini adalah Hari Raya Santo Yosef. Buat kita semua, khususnya buat Paroki Santo Yosef dan Pasar ya, Romoyan Madia sebagai Romo Paroki, dan salam buat Soferdia dan teman-teman di Denpasar.
Saya juga lagi berpesta di sini karena sekarang saya ikut paroki Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya, yang santo pelindungnya Santo Yosef. Iya. Berbicara sedikit tentang Santo Yosef. Sekarang pukul 18.57. Iya, terima kasih. Iya. Di Nazaret ada basilik yang berdekatan, satu menghormati Santa Maria, satu menghormati Santo Yusuf. Nah, kita bisa mengerti sekarang bagaimana ketika Maria, ya mereka kan satu kampung, tetangga, berdekatan, dan ketika mendengar bahwa Maria mengandung, Yusuf kan bingung karena ada di satu kampung. Karena itu kan dia diam-diam ingin menceraikan Maria. Tetapi Yusuf adalah orang yang bijaksana, yang taat pada Tuhan, dan orangnya sederhana. Coba cari di kitab suci. Tidak banyak yang kita kenal, yang kita dengar, yang dilukiskan oleh para penginjil, dan juga kita tidak pernah mendengar satu kata pun ucapan dari Santo Yusuf. Tetapi dia adalah orang yang lurus hati. Dia adalah orang yang bekerja di balik layar. Dan tidak mengherankan kalau Bapak Suci Pius, ya ke-9 ya, abad 19 tentunya, memasukkan pesta Santo Yusuf ini sebagai pesta seluruh gereja. Dan Bapak Suci Yohanes ke-23 memasukkan nama Yusuf ke dalam kanon gereja, dalam doa-doa resmi gereja. Artinya apa, Bapak Ibu? Santo Yusuf seorang yang luar biasa, namun seorang yang rendah hati. Kalau mau menjadi orang yang baik, kita belajar dari Santo Yusuf yang tidak pernah memamerkan diri, tetapi yang diam-diam bekerja keras di belakang layar. Yesus tentu banyak belajar dari Yosef, meskipun Yosef telah meninggal lebih dahulu. Nah, semoga paroki-paroki atau keluarga-keluarga atau siapapun yang berpelindungkan Santo Yusuf, mari kita bersama-sama bersyukur, berdoa melalui perantaraan Santo Yusuf, yang untuk kita semua tentunya, karena dia adalah orang kudus gereja universal. Kita percaya melalui perantaraan doa Santo Yusuf, kita semua dapat menimba, dapat belajar bagaimana menjadi orang yang rendah hati, yang taat kepada Tuhan. Meskipun semua pesan-pesan Tuhan yang disampaikan kepada Yusuf semua melalui mimpi. Meskipun mimpi, Yusuf mentaatinya. Dan dengan demikian, ketaatan Santo Yusuf inilah yang menjadikan karya penyelamatan Allah melalui Yesus terlaksana. Nah, Bapak Ibu, semoga pesta Santo Yusuf hari ini
yang adalah pesta gereja, yang juga adalah pelindung kita. Sekarang pukul 19:02. Iya, terima kasih. Sekarang kita coba bersama-sama sambil meresapkan makna lagu Santo Yusuf yang menjaga. Ya, moga-moga kita semua. Iya, kita telah mendengarkan lagu Santo Yusuf dan salam-salam untuk semua. Nah, iya, saudara-saudari, Bapak Ibu, anggota Seperdia, tadi saya telah menunjukkan poin-poin, tapi mari coba kita simak lebih jauh lagi. Yang pertama tadi, bila dalam suatu organisasi kita memiliki pemimpin yang baik, pemimpin yang baik akan merangkul, dan akan mengatur kinerja dengan efektif. Karena itu dibutuhkan individu yang mampu memimpin, dihormati, dan terutama yang mampu menjadi contoh bagi setiap anggota, yang rendah hati, yang menghargai setiap anggota, dan yang bisa merangkul. Itulah pemimpin yang baik. Yang menyangkut motivasi anggota, tentu saja motivasi anggota dapat terbentuk apabila ada kesadaran atau kebutuhan akan kehidupan bersama. Setiap anggota perlu menyadari bahwa diperlukan keberanian, keterbukaan untuk menghadapi tantangan dan peluang-peluang yang ada. Kesadaran inilah yang akan menimbulkan motivasi anggota organisasi untuk terlibat aktif di dalam membangun komunitas. Iya. Lalu komitmen yang kuat. Motivasi saja tidak cukup, saudara-saudariku. Diperlukan tekad dan komitmen yang kuat dari setiap kita anggota agar mampu mempertahankan, menghidupi kinerja hingga tujuan itu bisa tercapai. Dan tentunya
setiap anggota harus siap untuk berkontribusi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan. Iya, komitmen harus kuat. Iya, di awal banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak keraguan. Tetapi bila ada komitmen yang kuat dari setiap kita, maka percayalah, organisasi atau paguyuban akan bertumbuh. Jangan mandek di tengah jalan, tetapi berusahalah ya dengan kreativitas masing-masing menyumbangkan bakat, talenta, ide, kemampuannya untuk membangun. Itulah saat-saat menyuburkan suatu organisasi. Di samping itu, keterbukaan, ya apalagi kita dengan latar belakang yang berbeda, suku berbeda, dan lain sebagainya. Setiap kita harus terbuka terhadap inovasi, agar kita selalu melihat sesuatu itu secara positif dan menghargai ide-ide dari setiap anggota. Itu akan membuat suatu kemampuan kebersamaan yang membahagiakan, yang membawa damai bagi kita. Dan tentu saja kemampuan belajar dan beradaptasi, keterbukaan terhadap sama saudara, keterbukaan terhadap suatu ide yang baru, keberanian dan keterbukaan untuk menyampaikan sesuatu. Kemampuan ini akan memungkinkan kita bersama-sama menghadapi segala sesuatu, entah yang baru, secara fleksibel, dan kita bersama-sama mengambil langkah yang tepat guna mencapai tujuan mulia kita bersama. Ya, saudara-saudari, dengan memenuhi syarat-syarat kesiapan dari setiap pribadi, dari setiap anggota, dari paguyuban kita, percayalah, Anda akan bertumbuh, Anda akan berkembang, dan Anda akan menghasilkan. Jangan mandek di tengah jalan kalau ada kesulitan. Harus ada orang yang memotivasi, yang menggerakkan. Dan dalam hal ini, pemimpin melalui anggota-anggota mencoba bersama-sama menemukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menyuburkan paguyuban kita. Nah, setiap paguyuban coba masing-masing berusaha bagaimana membangun paguyuban di tempat kita masing-masing. Nah, ini dia request dari Bapak Stephen Santo Paulus, Gracia Epifania. Mari kita dengarkan. Selamat menikmati. Semoga senantiasa terhibur dan dikuatkan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu.
Gracia Epifania, ku tetap setia. Iya, berikut nanti juga ada permintaan lagu dari Bapak Stefan. Si Shang Shi. Iya. Nah, dibutuhkan suatu kematangan dalam hidup berorganisasi. Orang menjadi pribadi yang mantap dan matang justru di dalam kehidupan yang menantang. Mereka yang selalu lari dari kesulitan dan tunggang langgang menghadapi masalah dan aral melintang, akhirnya akan menjadi buntu, tidak tahu mau buat apa. Nah, sebagai suatu organisasi, hidup yang keras hendaknya tidak membuat kita bersembunyi dalam khayalan dan mimpi. Persoalan dan kesulitan hidup itu bagaikan angin yang mesti kita hirup supaya paru-paru dapat berfungsi dan menjamin oksigen yang dibutuhkan, ya. Kita tidak mungkin mengarahkan angin, tetapi kita dapat menyesuaikan layar kehidupan dengan arah angin. Jangan pernah berkhayal bisa lepas dari tantangan dan kesukaran hidup. Jangan pernah menyalahkan rintangan dan kesulitan sebagai penyebab kegagalan kita. Ingat, Albert Einstein pernah mengatakan begini: di tengah-tengah kesulitan selalu ada peluang. Ya, ini dialami sendiri oleh Albert dalam hidupnya. Tentu juga kita kerap kali mengalami kesulitan dari dalam, kesulitan dari luar. Kita menjadi mandek, kita takut, kita tidak mau berjuang. Percayakah Anda bahwa kesulitan hidup Anda sebenarnya jalan menuju sukses? Kalau orang mengatakan kegagalan itu sukses yang terlambat, hari ini Anda berhadapan dengan kesulitan. Jika Anda berani mengatasinya, pasti berhasil. Hanya orang-orang yang selalu siap menghadapi kesulitan dan tantangan akan menjadi sukses dan matang. Demikian juga halnya dalam hidup bersama dalam paguyuban komunitas Soferdia. Ya, pasti ada tantangan dan kesulitan. Bila kita mau bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan, hadapi tantangan itu. Jangan mundur, jangan takut, jangan menyerah. Hadapi. Dan apalagi dihadapi dalam kebersamaan, sehati, sejiwa, demi suatu tujuan yang baik, pasti diberkati Tuhan. Amin. Iya. Semoga ini semua memberikan peneguhan kepada kita, ya. Ini kita dengarkan dari lagu Xi Xiang Xi dari Bapak Stefan, ya. Mari kita mendengarkan.
Terima kasih. Terima kasih untuk kiriman lagunya yang telah kita dengarkan bersama-sama. Semoga memberikan hiburan dan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, Sekarang pukul 19.22. iya. Nah, sekarang ada yang perlu, yaitu sikap optimisme. Ya. Optimisme akan memberikan semangat kepada kita untuk bertumbuh dan menghasilkan yang disertai dengan perkembangan. Kita masih ingat apa yang dikatakan pemuda tiang negara. Generasi muda adalah harapan bangsa. Tanpa generasi muda, harapan dan masa depan suatu bangsa pastilah suram. Jika tak ada generasi muda, siapakah yang akan meneruskan dunia ini? Generasi muda, pemuda, dan remaja memang sangat penting peranannya. Karena itu sebagai paguyuban bahwa ada muncul generasi muda. Kita yang senior, kita yang tua harus memberikan dukungan kepada mereka. Harus menemani mereka, memberi semangat kepada mereka. Dan bagaimana kita memberikan semangat itu? Betapa pentingnya membina dan mendidik generasi muda. Bahwa kita baru mulai dan baru setahun, itu software dia muda. Yang baru bertumbuh, berkembang pelan, berbuah, ya kita harapkan berbuah. Tetapi dengan harapan bahwa mereka juga bersemangat dan kita tentunya yang senior mendukung mereka. Betapa pentingnya membina dan mendidik generasi muda. Apakah yang perlu dibentuk dalam diri mereka? Nah, ini mereka perlu memiliki harapan dan optimisme. Generasi muda yang pesimis menyuramkan masa depan bangsa dan dunia, dan juga menyuramkan paguyuban. Mark Twain, seorang pengarang, dia menulis begini: tak ada pemandangan yang lebih menyedihkan daripada seorang pemuda atau pemudi yang pesimis. Iya, generasi muda, software dia muda, jangan berputus asa menghadapi tantangan hidup. Dan jangan pernah kehilangan optimismemu. Coba dengar kata-kata Helen Keller, seorang novelis. Arahkanlah wajah kalian ke sinar matahari, maka Anda takkan melihat bayang-bayang. Benar kah? Arahkan. Jadi, ke sumber yang memberi terang itu. Ya, baiklah. Kita arahkan pandangan mata ke sinar matahari sejati, yang tiada lain adalah Allah sendiri. Niscaya optimisme tumbuh kuat dalam lubuk hati kita masing-masing. Generasi muda, software dia muda, Anda mesti selalu optimisme dan kaya dengan optimisme. Sekarang Anda baru bertumbuh, baru setahun, ya dalam kehidupan masih bayi.
tetapi tetaplah bersemangat. Jangan mudah loyo. Jangan mudah kehilangan semangat. Dan adakanlah perjumpaan. Meskipun lewat Zoom misalnya, supaya kalian ada kontak, ada saling meneguhkan, saling memberi informasi. Ya, saya harap bapak-bapak yang senior, Pak Gede, Pak Agus, dampingi mereka, semangati mereka, dampingi mereka, dan dorong mereka untuk tetap semangat dan berbuat sesuatu. Dan bentuklah persekutuan yang rajin berjumpa. Karena Anda berjauhan, mengapa tidak sebulan sekali kalian berjumpa melalui Zoom, pertemuan, berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan masing-masing memberikan masukan. Apa yang kita bisa lakukan? Inilah optimisme. Dan bila ini terjadi, kita akan bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan. Begitu ya. Nah, ini dia sebuah lagu Beautiful in White. Kiriman lagu dari Eva. Ya, Eva, simak baik-baik apa yang baru saja saya katakan, supaya supir dia muda tetap semangat, optimisme, dan adakanlah perjumpaan sebulan sekali ya. Kalian anak muda yang sudah jago-jago dengan teknik mass media, coba manfaatkan itu. Ya, barangkali setengah jam, 1 jam bercerita, menyampaikan gagasan, apa yang bisa kita lakukan, atau mengadakan kegiatan. Begitu ya? Oke, mari kita dengarkan lagu ini. Semoga Beautiful in White ini menjadi cita-cita semangat kita. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life I found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in so beautiful in tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did.
Iya, kita masih melanjutkan lagi sedikit ya. Bapak Ibu, saudara-saudari anggota Soferdia yang terkasih, akhirnya lakukanlah yang terbaik yang bisa Anda lakukan dan serahkan hasilnya untuk Allah yang menyelesaikannya. Itulah suatu pertumbuhan perkembangan yang menghasilkan. Setiap manusia adalah pribadi yang unik dan menarik. Anda itu unik dan Anda itu semua menarik. Di dalamnya terkandung kekayaan dan potensi yang patut dikagumi. Cita-cita manusia menggerakkan bakat untuk tumbuh menjadi berkat. Panggilan paling mulia setiap manusia ialah menjadi diri sendiri. Jika semua orang menyadari arti panggilan di dunia, akan menjadi indah dan berseri-seri. Sayang, banyak orang yang tidak menyadari dan kurang berani menjadi diri sendiri. Mereka cenderung meniru pribadi orang lain dan membangun pribadi tiruan. Anak-anak menderita karena harus menjadi manusia seperti dikehendaki orang tua. Banyak murid tersiksa karena tidak bisa dan dilarang mengekspresikan dirinya demi menaati aturan dan tuntutan gurunya. Jutaan rakyat bodoh dan melarat karena kurang berani mengemukakan pendapat. Mereka dipaksa secara buta menaati pemerintahnya. Dalam suasana demikian, tidak menarik hidup di muka bumi ini. Sebaliknya, manakala setiap manusia mendapat kesempatan menjadi dirinya yang asli dan sejati, dia mampu memberikan yang terbaik bagi diri maupun sesamanya. Ya, tentu Anda semua mempunyai semangat. Tentu Anda semua mempunyai roh yang menggerakkan. Tentu Anda semua mempunyai keinginan luhur. Lalu, tinggal Sekarang pukul 19.35. lakukanlah yang terbaik. Apa artinya melakukan yang terbaik? Dari apa yang kita miliki, dari apa yang menjadi cita-cita kita, kita mempersembahkannya demi membangun komunitas kita, demi hidup kebersamaan kita, demi sesuatu yang luhur, demi sesuatu yang luhur, kita akan menemukan sesuatu yang berharga dalam Sekarang hidup pukul kita. 19.36. Iya, rencana Tuhan itu begitu indah. Kebaikan Tuhan itu begitu luar biasa. Apakah kita menemukan hal-hal yang indah dalam kebersamaan kita sebagai kelompok-kelompok paguyuban Soferdia dimanapun, di paroki manapun, di tempat manapun. Nah, mari kita bersama-sama melihat, merenungkan betapa indah rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Mari kita bersama-sama. Sekat.
Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, kita kembali coba melihat satu persatu apa yang hari ini kita bagikan, dan semoga kita semua boleh mengalami sukacita dalam kehidupan kita. Iya, semoga semangat kita semua mampu membuat kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebersamaan, berjuang bersama, optimis dalam segala cita-cita yang mulia ini. Karena itu kita akan mengakhiri perjumpaan kita. Kita berdoa untuk menutup perjumpaan kita, dan semoga kita senantiasa boleh mengalami sukacita. Ya, di dalam masa-masa Paskah ini tidak ada siaran karena saya akan membantu di Unaha di Kendaris, ya kira-kira 2 minggu. Dan setelah itu juga saya akan berangkat menemani pesiarah ke Yerusalem, ya 2 minggu juga. Ya hampir 1 bulan ke depan tidak ada siaran ya. Semoga masing-masing semua dalam keadaan sehat-sehat, dan mari kita bersyukur. Kita menutup perjumpaan kita dalam doa. Tuhan yang penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu atas perjumpaan, atas siaran Gema Soferdia yang menjadi kesempatan bagi kami untuk berbagi pengalaman, perkembangan, pertumbuhan masing-masing kelompok kami di tempat kami masing-masing. Teguhkanlah mereka semua untuk tetap optimis dalam melaksanakan karya perutusan sebagai partner SPD. Kami mohonkan berkat-Mu atas semua mereka dimanapun mereka berada, demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda semua. Oh Bapa Arno Yansen, bentara kasih dan sabda Bapa, menyebarkan talentanya sampai di ujung dunia. Doa dan amal bakti berkenan pada Ilahi. Engkaulah terberkati, rahmat Bapa surgawi. Engkau pilihan Tuhan, lidah Bapa bawa embun cinta, menyegarkan yang layu lemah, sabda bagi kehidupan.
Dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Ciao. Sampai jumpa nanti akhir April. Terima kasih.